Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang, Selasa 1 Maret 2022. Buddha tahu akan batin dari para makhluk. Episode 1002. Dari batin terdalam mencari dharma dan membangun ikrar. Ikrar agung yang dalam dan kokoh. Bertekad untuk mencari jalan menuju pencerahan sempurna tiada tara. Dengan tekad untuk pencerahan yang teguh, meyakini secara mendalam akan pencerahan agung dan ikrar semulanya, meyakini dan menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Dalam melatih diri dibutuhkan dari batin terdalam mencari dharma dan membangun ikrar, dan juga ikrar agung yang dalam dan kokoh. Keduanya ini sangatlah penting. Dalam melatih diri harus bersungguh-sungguh. Jangan hanya mengatakan, saya membangkitkan tekad, saya berikrar, saya adalah praktisi. Saat merasa senang baru melatih diri. Melatih diri sesukanya sesuai suasana hatinya. Saat senang baru melatih diri. Lalu bagaimana kalau di saat sedang tidak senang? Apakah lantas tidak perlu melatih diri? Jika hanya melatih diri di saat senang, maka kita melatih diri hanya untuk mencegah hati menjadi tidak senang. Jika hati tidak senang, itu tandanya ada kerisauan batin. Adanya kerisauan batin, maka akan muncul kegelapan batin. Begitulah kegelapan batin muncul, maka kita akan mulai memperbanyak karma. Jadi kita harus mempraktikkan pelatihan diri jangka panjang, pelatihan diri tanpa sisa. Inilah yang harus senantiasa kita praktikkan. Tidak peduli apakah kita senang ataupun tidak senang, tidak peduli kondisi luar seperti apapun, batin kita benar-benar harus kokoh. Berhubung sudah membangkitkan hati, haruslah dari hati yang terdalam. Adya saya gambira cita. Hati yang terdalam, adya saya gambira cita. Sepertinya setiap kali membicarakan tentang hati yang terdalam, sepertinya dharma ini selamanya tidak akan habis dibahas, karena harus bagaimana mendeskripsikan hati yang terdalam ini. Hati yang terdalam berarti sepenuhnya telah terserap ke dalam hati kita, ajaran Buddha. Kini kita telah bersentuhan dengan ajaran Buddha, mengetahui bahwa ajaran Buddha dapat menuntun batin kita menuju arah yang benar. Kita harus mempunyai keyakinan dan pemahaman dari batin yang terdalam. Kita harus meyakini semua ajaran yang diajarkan oleh Buddha dengan sepenuh hati untuk memahaminya, benar-benar sepenuhnya terserap ke dalam lubuk hati yang terdalam. Bukan hanya melatih diri di waktu senggang atau hanya melatih diri ketika sedang senang. Bukan begitu. Ini perlu dipraktikkan dengan hati yang terdalam. Harus dihayati. Tidak peduli kamu ada di lingkungan yang seperti apa, dengan hati yang terdalam memahami dan menghayati Buddha Dharma secara menyeluruh. Saat mengalami kesulitan, kita dapat mengerti tentang penderitaan. Penderitaan itu berasal dari noda batin dan kegelapan batin yang tak terhingga jumlahnya. Kegelapan batin adalah seperti ini, kekacauan yang timbul tanpa alasan. Dengan jelas batin saya seperti ini, konsentrasi dalam menjalankan misi. Kenapa dikritik seperti itu? Kenapa ada orang yang salah paham seperti ini? Khawatir, risau. Inilah penderitaan. Kita seharusnya berhati-hati. Kita harus lebih kuat. Harus lebih berhati-hati lagi. Kita melakukannya seperti ini, bertanya ke dalam hati dan niat tidak berubah. Semurni ini dan nyata. Masih ada orang yang mengkritik, inilah jalinan jodoh. Dahulu tidak menjalin jodoh baik dengannya. Saya harus menjalin jodoh lebih baik lagi dengannya. Apabila kita dapat demikian, inilah yang dinamakan hati yang terdalam. Setiap kali menemukan masalah, mengintrospeksi diri sendiri, berubah. Apabila ada kesalahan, apabila tidak salah, kita harus makin giat. Inilah yang dinamakan hati terdalam. Hanya dengan niat ini, kita baru dapat maju dalam mencari dharma. Kita tidak memiliki keraguan terhadap dharma. Ketika kondisi kegelapan batin muncul, kita dapat menerimanya dengan rasa bersyukur. Jika kita sendiri ada kesalahan, kita harus mengintrospeksi diri, apakah kita salah? Jika kita tidak ada salah, ini adalah jalinan jodoh. Ini adalah Buddha Dharma muncul di hadapan. Kondisi agar kita bisa melatih diri muncul dari batin terdalam.
batin pembinaan diri kita baru bisa teguh. Ikrar agung kita baru tidak berubah karena kondisi luar muncul dari batin terdalam. Tekad pelatihan diri kita baru bisa teguh. Kita baru bisa membangun ikrar, tidak akan berubah. Jadi, ini adalah dari batin terdalam untuk mencari dharma dan membangun ikrar. Ikrar agung bisa dalam dan kokoh, baru bisa memahami dengan jelas, mendalam dan kokoh. Inilah kita harus bersungguh hati. Dengan satu kata yang sederhana, dapat memberi kita peringatan yang sangat mendalam. Jadi, bertekad untuk mencari jalan menuju pencerahan sempurna yang tiada tara, dengan tekad untuk pencerahan yang teguh. Tekad kita adalah harus mencari jalan menuju pencerahan sempurna yang tiada tara. Kita mulai dari tahap manusia awam, mulai mempelajari ajaran Buddha. Kita maju ke depan selangkah demi selangkah, tidak takut lama, tidak takut dari kehidupan ke kehidupan. Asalkan tekad kita teguh, dari kehidupan ke kehidupan, kita akan selalu memiliki sebab dan kondisi yang demikian, yang membawa kita menuju ke jalan pencapai kebudayaan. Kita tidak perlu khawatir karena kita di kehidupan saat ini, benih ini kita telah menaburkannya. Praktik benih sebab di kehidupan saat ini semua orang hendaknya masih ingat praktik benih sebab. Kita harus membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama mempraktikkan dalam tindakan nyata. Benih sebab ini adalah bibit. Jika kita mempraktikkan benih benar dalam waktu yang panjang dan lama, dengan sendirinya arah tekad yang kita cari, kita akan mencari arah yang bisa mencapai kebudayaan. Maka disebut bertekad mencari jalan menuju pencerahan sempurna yang tiada tara. Sejak tahap makhluk awam sepanjang jalan, terus mencari. Tidak peduli waktu selama masa kalpa sebanyak butiran debu, tidak peduli waktunya berapa lama selama proses masa kalpa sebanyak butiran debu. Kita telah melalui begitu banyak kehidupan. Tidak ada cara untuk menghitungnya. Bahkan ahli matematika dan murid-muridnya juga tidak dapat menghitungnya. Sudah tidak terhitung. Sepertinya waktu yang sangat lama dan panjang ini, dari kehidupan ke kehidupan, tekad masih tetap sangat kokoh dengan tekad untuk pencerahan yang teguh. Sama halnya, ini harus dari hati yang terdalam menjalaninya untuk bertekad untuk mencari jalan menuju pencerahan sempurna tiada tara. Pencerahan sempurna yang tiada tara adalah Anuttara Samya Sambodhi, yakni kewelas asihan dan kebijaksanaan telah selaras sempurna. Dengan tekad untuk pencerahan yang teguh, kita harus seperti ini di banyak kehidupan. Apalagi di kehidupan kita sekarang ini, harus dari batin yang mendalam mencari dharma dan membangun ikrar agung harus sangat dalam dan kokoh. Kita bertekad untuk mencari jalan menuju pencerahan sempurna tiada tara. Dengan tekad untuk pencerahan yang teguh ini sangatlah penting. Jadi, meyakini secara mendalam akan pencerahan agung dan ikrar semulanya. Meyakini dan menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Kita harus ada niat pikiran seperti ini. Harus dengan batin terdalam, meyakini secara mendalam. Meyakini secara mendalam akan pencerahan agung dan ikrar semulanya. Pencerahan agung tidak peduli Buddha Mahabija, Jnana, Bibu atau Buddha Sakyamuni, dan juga diri sendiri. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Selama kita dengan bersungguh hati masuk ke tengah orang banyak, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, kerisauan tak terhingga dari makhluk kehidup yang banyak sekali, kita dapat menjalin jodoh baik yang besar dengan makhluk hidup yang baik sekali, dengan makhluk hidup yang tak terhingga. Kerisauan adalah sumber pencerahan atau bodhi. Kita menggunakan semua kerisauan tersebut untuk melatih diri, di mana tujuan akhirnya dapat tercerahkan dan terus terakumulasi. Akumulasi pada pencerahan diri sendiri. Dari awal kita mulai mengerti sedikit demi sedikit akumulasi. Mulai dari penyadaran kecil perlahan-lahan diakumulasi menjadi penyadaran menengah. Dan kemudian penyadaran menengah diakumulasi lagi akan menjadi penyadaran besar. Kita tidak boleh tidak meremehkan dharma yang hanya sedikit. Semalam ada sekelompok anak TK, meskipun semalam kami sedang ada rapat penting, rapat tentang misi pendidikan,
ada sekelompok bodhisatwa dewasa di sana. Namun waktu mereka dipakai oleh bodhisatwa kecil. Pada siang hari ketika semua orang berkumpul kembali, sekelompok bodhisatwa kecil berbondong-bondong masuk ke dalam. Mereka berdiri di koridor dan menghalangi pintu masuk. Di tempat tersebut mulai berdoa. Sangat tulus, suara sangat lantang sepanjang jalan di koridor, mulai bernyanyi dan berdoa. Setelah berdoa selesai, ketika saya keluar dari ruang pelajar, saya melihat bodhisatwa cilik bersujud dalam barisan yang sangat rapi. Mereka mulai menyanyikan sebuah lagu. Saya tidak bisa ucapkan judul lagu ini. Lagu mereka ini mengenai bagaimana mereka berikrar agung, lalu mereka mengeluarkan sebuah undangan kepada saya. Master, kami kemari khusus untuk mengantar undangan. Master harus ingat, bulan 8, tanggal 8 harus nonton The ITV. Terhubung bersama kami ini undangan untuk Master. Master harus nonton tayangan kami ya. Mereka menyampaikan dengan sangat panjang. Di dalam ada bodhisatwa dewasa berdiri menunggu rapat dimulai. Sedangkan saya berdiri di luar menunggu sampai bodhisatwa cilik ini selesai mengucapkan kata-kata yang hendak mereka sampaikan. Mereka berikrar lagi di hadapan saya. Berikrar mau ikuti saya dari kehidupan ke kehidupan. Dan juga mau jadi praktisi kehidupan suci. Wah, saya punya bodhisatwa cilik seperti ini dimulai sejak tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Saat mereka lebih kecil dari sekarang, mereka setiap tahun akan datang kemari. Ketika saya ke Taipei setiap pagi dari usia yang masih muda, dari kecil sampai sekarang, sudah ada yang kelas 1 sekolah dasar, kelas 2 sekolah dasar, ada juga yang tahun lalu, tahun sebelumnya datang berdiri di depan saya. Mata masih terpejam tidur. Sekarang sudah tidak lagi, sudah jadi contoh. Ini adalah bodhisatwa cilik. Sering waktu umurnya bertumbuh besar, dharma batin bertambah kuat, menguatkan keteguhan batinnya. Usia 3-4 tahun sudah ikut pertobatan air samadhi. Ikut nenek pergi, nenek sedang berlatih, dia pun pulang bisa memainkan musiknya. Dari komputer muncul, dia mengikuti gambar layar, memperagakan isyarat tangan sampai beberapa bulan kemudian. Nenek, semua orang sedang memperagakan, dia duduk di samping juga ikut orang memperagakannya. Menjadi seorang guru cilik. Ada bodhisatwa lansia lupa. Marilah bodhisatwa cilik, kamu ajari nenek. Dia adalah nenek orang lain. Dia mulai mengajari nenek tersebut. Bukannya tangan ini harus di depan, tangan ini harus di belakang. Saya ada di hadapan kamu. Jadi saya begini, kamu harus begini. Anak ini berumur 4 tahun pada saat itu. Sekarang sudah SD kelas 3. Dia merupakan salah satu anggota di kelompok itu dan juga seorang pemimpin seperti seorang jenderal, seorang abang yang memimpin kelompoknya. Saya melihatnya bodhisatwa kecil ini. Mata saya nampak bodhisatwa dewasa di dalam dirinya. Lihatlah, kebajikan kecil diakumulasi secara berkepanjangan juga akan menjadi kebajikan besar. Oleh karena itu, akumulasi dari pencerahan kecil maka menjadi sedang hingga pencerahan agung. Ini merupakan ikrar semula. Selama dalam terdalam kita meyakini secara mendalam dengan sendirinya akan mencapai ikrar semula pencerahan agung. Meyakini dan menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, kami telah meyakini secara mendalam dan tiada keraguan lagi. Kemarin kita membicarakan bodhisatwa dari Durban. Dalam perjalanan mereka, sebenarnya tujuan mereka untuk menyebarluaskan dharma dan mensucikan hati manusia, memberikan cinta kasih kepada tempat itu. Saat beras Taiwan sampai di sana, mereka mulai membagikannya. Ada sebuah cerita yang sangat mengharukan. Terdapat satu keluarga yang sangat miskin di mana salah satu anggotanya menderita penyakit diabetes. Bagian betisnya sudah membusuk dan berbau. Saat pertama kali mereka mengunjunginya, sangat tidak tega, berhati-hati membersihkan lukanya, lalu diolesi obat dan dibungkus mengajarinya, kamu harus bervegetarian. Sekarang dengan beras ini kamu tidak perlu makan terlalu banyak setiap kali makan saja nasi ini dengan sayuran hijau, kakimu pasti akan terasa lebih baik. Pada awalnya, dokter sudah menginformasikan kepadanya bahwa harus menjalankan operasi amputasi.
Tetapi setelah munculnya sekelompok bodhisatwa ini dengan membawakan beras putih, dalam waktu yang bersamaan mengajaknya untuk mengikuti gaya hidup bervegetarian. Dengan demikian, dia juga menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan. Demikian mengikuti pola makan vegetarian. Pada kunjungan berikutnya, saat mereka datang berkunjung lagi, sama halnya membantu dia untuk menggantikan obat. Oh, mengapa bisa sembuh begitu banyak? Dia dengan sangat senang hati memberitahukan kepada relawan yang di Durban. Dia mengatakan, dokter memberitahukan kepada saya tidak perlu menjalankan operasi amputasi lagi. Mengapa? Apakah dokter membantu kamu menggantikan obat lagi? Dia mengatakan, bukan, saya mengambil kantong beras ini. Berasnya sudah dihabiskan. Dia menyampaikannya kepada dokter. Dokter berkata, kamu makan apa? Kakimu dengan kondisi begini tidak perlu menjalankan operasi amputasi lagi. Beliau bilang, saya pun menunjukkan kantong beras ini memperlihatkan kepada dokter, bilang bahwa saya mengkonsumsi beras ini. Beras berasal dari negara Taiwan dan saya sudah bervegetarian. Hanya makan sayur mayur saja. Dengan sayur mayur serta makan nasi putih, begini saja tidak ada yang lain lagi. Dengan demikian dokter mengatakan, bila kamu lanjut pola makan seperti ini, kakimu tidak akan dioperasi amputasi. Ini juga termasuk keyakinan hati. Dia memiliki keyakinan dari hati yang mendalam. Maka penyakit diabetesnya bisa menjadi lebih baik. Kaki juga tidak butuh diamputasi. Dengan demikian sekarang dia sudah dilantik menjadi relawan seragam abu putih. Mulai menanam sayur dengan orang lain. Ini adalah yang terjadi saat ini tahun 2015. Selain itu, relawan dari Afrika Selatan suatu kali pernah berada di kawasan berbahaya, distrik Makakeni. Ketika lewat, mereka melihat sebuah mobil. Tidak tahu kapan kecelakaan itu terjadi, seseorang sudah tergeletak di pinggir jalan. Pengemudinya terletak di sisi jalan dan terluka. Penduduk setempat berkata, jangan turun ke sana. Mereka berkata, tidak bisa, Master, kami mengajarkan kami untuk memiliki hati yang mengasihi. Ketika kita melihatnya, jangan timbul keraguan. Kita harus segera menunjukkan cinta kasih. Jadi kita harus pergi melihat keadaan orang ini. Maka mobil pun berhenti. Orang ini mendapat luka yang serius. Banyak orang mulai mendekat dan mengelilingi. Orang setempat mulai kumpul datang mendekat. Relawan kita sekali berangkat hanya ada 7-8 orang. Mereka tahu tidak aman meninggalkan mobil di sana. Kalau banyak orang sudah datang mengelilingi, mungkin nyawa orang itu tidak bisa mereka tolong. Sementara barang-barang di mobil mungkin bisa dicuri orang. Jadi relawan Durban berkata, kalau seperti ini, beberapa orang dari kalian tinggal di sini menjaga mobil. Jangan biarkan orang kemari mengambil barang kita. Yang lainnya harus bergegas pergi melaporkan ke polisi agar polisi segera datang membawa orang ini ke rumah sakit. Lihatlah, pada jarak 500-600 km ini, karena Durban sampai ke tempat itu 500-600 km. Di tempat itu mereka sudah pulang pergi 5-6 kali. Setiap hari berada di sana selama 2 atau 3 hari, juga memberikan bantuan darurat, mengajarkan mereka bagaimana bercocok tanam. Sebab dan kondisi pendukung sudah ada, jadi mereka bisa mengarahkannya di sana. Benar saja polisi datang dan mulai menanganinya. Menyerahkannya kepada polisi, mereka pun menjadi tenang. Kalau polisi datang, mereka pasti bisa mengantar orang yang terluka ini ke rumah sakit. Mereka tenang dan terus berjalan maju ke depan. Ini adalah hati yang mendalam, bagaimana cara Master mengajar, bagaimana pula saya menerimanya, dapat berjalan di jalan bodhisattva di dunia. Hati yang mendalam ini, Master mengajarkan seperti ini. Jangan timbul keraguan. Ketika menemukan masalah, harus menghadapinya. Sangat tidak mudah. Bahasa dan apa yang saya katakan, mereka itu tidak mengerti. Setelah diterjemahkan di layar setiap hari menggunakan komputer, setiap hari lentera kehidupan dan sanubari teduh, mereka pasti mendengarkan. Sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, mereka membacanya. Daya serap yang begitu dalam. Terlebih lagi kalau bahasa dan budaya yang sama. Apakah benar tidak memahaminya? Cara termudah adalah mempraktekkan dalam tindakan nyata. Hanya mendengar akan sangat sulit untuk memahaminya. Jadi setelah kita mendengar, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata.
Hanya hati yang mendalam nilai kebenaran ini sangat besar. Naskah sutra berikutnya membebaskan kami sekalian serta segala jenis makhluk secara tersendiri, memperlihatkan dan memungkinkan kami untuk mendapatkan kebijaksanaan ini. Jikalau kami sekalian dapat memperoleh kebudayaan, demikian pula dengan para makhluk lainnya. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa setelah Buddha mencapai kebudayaan, Buddha Mahabhisna Jnana Bibu sudah membabarkan Dharma untuk menyelamatkan dunia. 16 orang pangeran sudah membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Mereka kerap memohon agar Buddha membabarkan Dharma kembali. Agar Dharma dapat menyebar harus ada orang yang senantiasa bertanya. Ketika ada orang yang senantiasa meminta Dharma, barulah Dharma dapat diteruskan tanpa terputus. Sehingga di dalam naskah sutra itu 16 orang pangeran meminta Dharma. Semua orang semestinya masih ingat naskah sutra berikutnya mengatakan, Bhagawan tahu akan para makhluk tentang pikiran di dalam batin mendalam mereka, juga tahu akan jalan yang dipraktekkan, serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan, keinginan dan kesukaan, berkah yang dipupuk dan segala karma yang diperbuat pada masa-masa kehidupan lampau. Bhagawan telah tahu akan semuanya, jadi hendaknya dapat memutar roda tiada tara. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Bhagawan tahu akan para makhluk tentang pikiran di dalam batin mendalam mereka. Artinya adalah dengan maha kebijaksanaan Buddha memahami segala sesuatu tentang para makhluk. Sekarang di dalam batin mendalam para makhluk, keyakinan telah muncul, terutama keyakinan telah menyerap ke dalam batin mereka secara menyeluruh. Dengan kesungguhan hati dari batin mereka yang mendalam, mereka memohon ajaran pada Buddha. Maka pikiran di dalam batin mendalam mereka adalah hati yang sangat tulus. Bhagawan tahu akan para makhluk tentang pikiran di dalam batin mendalam mereka. Bhagawan adalah maha welas asih, mampu mengetahui kalau para makhluk telah membangkitkan niat dan membangun tekad untuk memohon ajaran pada Buddha. Ini dinamakan batin mendalam. Inilah yang dipikirkan di dalam batin mereka. Bhagawan adalah maha welas asih. Hati yang mendalam para makhluk sangat tulus. Tekad untuk memohon ajaran pada Buddha. Sang Buddha Bhagawan dengan maha welas asihnya dapat memahami para makhluk yang membangkitkan niat dan membangun tekad untuk memohon ajaran pada Buddha. Saya yakin bahwa Bhagawan mengetahui semua ini. Ini yang dinamakan batin mendalam. Kita harus tulus dalam memohon ajaran pada Buddha, bukan memohon dengan setengah hati, tetapi memohon dengan niat dari batin mendalam. Untuk memohon ajaran pada Buddha, ini adalah batin mendalam. Inilah yang dipikirkan di dalam batin mereka. Di antara semua yang kita pikirkan, yang kita pertimbangkan, segala dan setiap pikiran, kita mendengarkan Dharma, mempraktekkan Dharma, dan merenungkan Dharma. Kita mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan Dharma. Inilah orang dengan batin mendalam berikutnya. Batin mendalam adalah tahu akan keinginan dan kesukaan serta ketetapan hati di dalam batin dari para makhluk. Ini adalah karena batin sangat mendalam, sangat seksama dengan hati yang tulus. Jadi Buddha tahu keinginan dan kesukaan mereka. Hal lain tidak penting bagi mereka. Dharma yang paling penting. Jadi ini dinamakan keinginan dan kesukaan. Dikarenakan Dharma itu sangat penting, jadi kedengarannya sangat istimewa. Paham ketetapan hati seperti ini, keinginan dan kesukaan, mendengarkan Dharma dengan begitu bersungguh hati. Setelah mendengar, mereka menjadi paham dan tercerahkan seperti ini. Paham, tercerahkan. Perasaan sukacita itu dinamakan ketetapan hati. Pemahaman yang sangat istimewa. Buddha Dharma begitu istimewa. Mereka sudah menghayati dan memahami. Jadi niat mencari Dharma adalah sangat mendalam. Sangat mendalam, sangat mendalam. Penuh keyakinan dan penghormatan. Yang sebenarnya adalah semua orang bersungguh hati. Dharma didengar, Dharma yang begitu mendalam. Mereka bisa kesukaan dan keinginan serta ketetapan
kehidupan hati mengatakan satu kata yang mereka pahami adalah 10 kata, ribuan kata, puluhan ribu. Prinsip kebenaran dalam satu kata dharma sudah bisa dibangkitkan. Ini dinamakan penuh keyakinan dan penghormatan. Sangat mendalam, penuh keyakinan dan penghormatan. Ini adalah keyakinan. Batin mendalam, tekad untuk mencari dharma adalah sangat mendalam, penuh keyakinan dan penghormatan. Tekad untuk mencari buah kebudayaan yang mendalam adalah kokoh, meyakini secara mendalam akan kewelas-asian dan kebijaksanaan. Ikrar semula dari Buddha sama sekali tiada keraguan. Tekad untuk mencari buah kebudayaan yang mendalam adalah kokoh, membangun ikrar agung. Jadi yang hendak dicari adalah dari kehidupan demi kehidupan lampau terus membina diri dalam jangka panjang. Memupuk benih sebab, arah dan tujuan dari tekad dan ikrar ini adalah mencari Buddha, mencari buah kebudayaan yang mendalam. Dari kehidupan ke kehidupan, benih sebab yang selalu dipupuk. Arah tujuannya adalah buah kebudayaan niat ini sangat kokoh. Jadi, meyakini secara mendalam akan kewelas-asian dan kebijaksanaan. Ikrar semula dari Buddha. Semua orang sangat meyakini kewelas-asian dari kebijaksanaan. Ikrar semula dari Buddha. Sedikit pun tiada keraguan. Selanjutnya dikatakan, juga tahu akan jalan yang dipraktekkan serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan. Buddha telah memahami keyakinan dan pemahaman mendalam dari para makhluk yang terus memohon pengajaran Dharma. Juga tahu bahwa para makhluk ini bukan hanya mendengarkan saja, setelah mendengarkan juga mempraktikkan lewat tindakan nyata. Praktik tindakan nyata dan terjun ke dalam kerumunan orang banyak, melakukan kebajikan juga mengurai delusi, bantu para makhluk mengubah kekeliruan menjadi pencerahan, terjun ke dalam kerumunan orang banyak demi para makhluk dan menjalin jodoh baik dengan sesama. Kerisauan batin dan para makhluk diubah menjadi pencerahan bodi. Perilaku seperti ini Buddha pasti sudah mengetahuinya. Kebijaksanaan mereka dan perilaku mereka yang demikian, dengan kebijaksanaan demikian terjun ke tengah masyarakat sehingga dikatakan lagi juga tahu akan jalan yang dipraktikkan, serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan, juga tahu akan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dari para makhluk. Segala karma yang diperbuat di jalan apa banyak masa kehidupan lampau, serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan dari para makhluk. Jalinan jodoh terus demikian dari kehidupan ke kehidupan, membina diri dalam masa yang sangat panjang. Segala karma yang diperbuat di jalan alpa pada banyak masa kehidupan lampau. Jalan apa yang mereka tapaki dari kehidupan ke kehidupan? Tentu adalah jalan kebajikan. Ini sebab yang telah dibina sejak masa yang amat panjang, serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan dari para makhluk. Tentunya Buddha mengetahui kebajikan yang telah dilakukan dan juga sebab yang telah dibina dari kehidupan ke kehidupan. Buddha sudah tahu semua, hingga tahap apa kebijaksanaan mereka. Buddha telah mengetahui semua itu sehingga dikatakan demikian. Juga tahu akan jalan yang dipraktikkan, serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan. Semua ini pasti telah dipahami oleh Buddha. Juga tahu akan jalan yang dipraktikkan adalah aktivitas karma yang diciptakan oleh para makhluk dari kehidupan ke kehidupan di dalam sebuah alam tumimba lahir, seperti mempraktikkan 5 sila dan 10 perbuatan baik akan menuju alam manusia dan alam dewa, mempraktikkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana akan menuju 2 kendaraan. Para makhluk dari kehidupan ke kehidupan selama masa kalpa sebanyak butiran debu, mereka menciptakan karma di semua alam kelahiran mereka, seperti Buddha di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Para makhluk yang memiliki jodoh, mereka semua juga sama akan pergi untuk menyelamatkan. Untuk menapaki jalan bodhisattva, ini adalah benih sebab dari pelatihan jangka panjang. Tidak hanya berada di alam manusia, di 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan. Menapaki jalan bodhisattva bagaikan mempraktikkan 5 sila, mempraktikkan 10 kebajikan,
Dharma alam manusia dan surga, mempraktikkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Selama proses pelatihan diri mereka dikalpa sebanyak butiran debu di dunia, di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Tiada yang bukan telah menegakkan 5 sila dan 10 kebajikan dengan baik. Tidak hanya di alam manusia ada 5 sila saja, di alam lain juga harus dibebaskan dan diselamatkan. Juga harus membuat mereka tahu beberapa jenis hewan sangat baik hati. Bagaimana manusia menginjak atau merundung mereka. Mereka tampaknya mengabaikan saja. Bahkan ada yang lebih jahat pun mengusir atau mengganggu mereka. Mereka juga demikian melewati dan mengabaikan. Yang lainnya jika tidak memiliki target, objek, dengan sendirinya yang jahat akan pergi. Terlihat bahwa ada kebaikan dan kejahatan di alam binatang juga karena ada alam asura di alam binatang. Tentu saja di alam binatang ada yang menegakkan sila, juga ada beberapa kucing atau anjing datang ke tempat kita. Semua harus makan makanan vegetarian. Beberapa orang mungkin mengatakan kucing dan anjing tidak dapat mempertahankan pola makan vegetarian untuk waktu yang lama. Namun ada banyak kucing dan anjing datang ke tempat kita. Datang 3 kali sehari, mereka datang ke tempat kita untuk makan. Ini adalah mereka telah memilih untuk bervegetarian. Lihatlah. Ini di alam binatang ada juga yang baik hati. Singkat kata, 5 sila dan 10 kebajikan. Apakah itu di alam manusia atau alam surga? Tidak terlepas dari 5 sila dan 10 kebajikan. Tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Demikianlah proses pembinaan diri. Dimanapun sama dengan dharma ini ketika meninggal tidak membawa pergi karma. Namun pergi kemanapun mengikuti tekad dan ikrar yang dibangun, yaitu untuk mendidik para makhluk. Maka serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan adalah tahu akan kapasitas dari para makhluk. Apakah unggul atau rendah, tajam atau tumpul, giat atau malas. Kita sudah mengetahui ini semua, apalagi Buddha pasti lebih memahami. Para bodhisattva ini sudah memahami para makhluk ada yang kapasitas, apakah unggul atau rendah, tajam atau tumpul, giat atau malas. Apabila jika Sang Buddha yang akan memahami para pendengar Dharma begitu tulus, sudah melatih diri pada zaman kalpa butiran pasir, orang-orang yang memiliki akar kebajikan ini, Sang Buddha pasti lebih memahaminya. Maka para makhluk, keinginan dan kesukaan berkah yang dipupuk, apa yang dipikirkan dan diperbuat oleh para makhluk, keinginan dan kesukaan dalam hati serta berkah yang dipupuk. Para makhluk, Sang Buddha sudah memahaminya. Memahami setiap orang sekarang melatih diri dengan keinginan dan kesukaan, kebahagiaan yang paling penting adalah melatih diri. Pelatihan diri ini, keinginan dan kesukaan adalah kebahagiaan untuk memupuk perbuatan berpahala, yaitu terjun ke tengah orang banyak, bersumbangsi untuk para makhluk. Ini adalah keinginan dan kesukaan mereka. Semua orang yang mendengarkan Dharma dengan batin yang mendalam, yang paling mereka sukai, yang paling membuat mereka bahagia adalah melakukan perbuatan baik. Ini adalah apa yang dipikirkan diperbuat oleh para makhluk. Mereka di dalam 5 alam ini adalah apa yang dipikirkan dan diperbuat. Sebersihnya terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk, membimbing para makhluk sekarang bisa bertemu dengan Sang Buddha. Lebih perlu lagi untuk mendengarkan Dharma, orang yang ingin mendengar Dharma. Keinginan dan kesukaan dalam hati serta berkah yang dipupuk, semua yang mereka melatih diri dengan praktik, mempraktikkan dalam tindakan nyata adalah terjun ke tengah orang banyak. Ini adalah segala karma yang diperbuat pada masa-masa kehidupan lampau. Masa kehidupan lampau mereka membicarakan masa lampau. Masa lampau dahulu kala mereka selalu seperti ini. Mereka telah lama berada di sini dengan melatih diri dengan praktik, selalu bersumbangsi di dalam tengah orang banyak, sehingga disebut segala karma yang diperbuat pada masa-masa kehidupan lampau. Para makhluk memiliki masa kehidupan lampau demikian, serta aktivitas karma baik atau buruk yang diperbuat. Sang Buddha tahu bahwa mereka ada kebaikan tanpa keburukan. Segala karma yang diperbuat pada masa-masa kehidupan lampau, semua kehidupan lampau dari para makhluk serta aktivitas karma baik atau buruk yang diperbuat,
Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Sekarang yang di hadapan Buddha adalah yang ingin mendengarkan Dharma yang dibabarkan Buddha, mereka adalah demikian. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebaikan. Yang diminati dan membuat mereka gembira adalah masuk ke dalam orang banyak, membimbing para makhluk. Sekarang bertemu lagi dengan zaman Buddha. Seharusnya batin mereka untuk mendengarkan Dharma masih sama batin yang mendalam dari kehidupan ke kehidupan. Demikianlah melaluinya. Buddha memiliki pengetahuan akan kehidupan lampau, tahu akan sebab dan akibat dari karma yang diciptakan oleh para makhluk pada masa lampau. Apakah memiliki akar kebajikan mendalam atau dangkal dan sebagainya. Segala karma yang diperbuat para makhluk pada masa lampau dengan hukum sebab akibat. Akar kebajikan apakah ada dalam ataupun dangkal. Ini Buddha telah mengetahui semua. Buddha juga tahu akan jalan yang dipraktekkan. Naskah sutra di depan mengatakan juga tahu akan jalan yang dipraktekkan serta tahu akan kekuatan kebijaksanaan. Semua ini telah diketahui Buddha. Bhagawan telah tahu akan semuanya, jadi hendaknya dapat memutar roda tiada tara. Buddha telah mengetahuinya. Roda Dharma yang tiada tara ini merujuk kepada semua Dharma yang dibabarkan Buddha. Bhagawan telah pun tahu akan segalanya. Para makhluk yang sekarang berada di hadapan Buddha, Buddha mengetahui segala kerisauan, delusi para makhluk. Hendaknya dapat memutar roda Dharma yang tiada tara. Bhagawan telah tahu akan semuanya, jadi hendaknya dapat memutar roda tiada tara. Roda Dharma yang tiada tara merujuk pada segala pembabaran Dharma dari Buddha. Bhagawan telah pun tahu akan segala kerisauan dari delusi dari para makhluk, dan itu hendaknya dapat memutar roda Dharma tiada tara. Lihatlah orang ini. Mereka dulu adalah demikian. Pada waktu yang sangat lama meyakini secara mendalam Dharma yang dibabarkan Buddha, telah melaluinya dari kehidupan ke kehidupan. Walaupun pernah menapaki jalan bodhisattva, juga masih ada sedikit kerisauan, masih ada sedikit yang belum dipahami dengan jelas karena belum mencapai jalan pencerahan, belum sempurna. Sekarang bisa menemukan Buddha. Buddha telah mengetahui pada masa lampau mereka melatih ajaran kebajikan, memberi manfaat kepada para makhluk. Sekarang semestinya harus memutar roda Dharma untuk mereka. Memutar roda Dharma adalah memabarkan Dharma. Karena bait naskah sutra ini adalah ingin mengundang Buddha membabarkan Dharma, juga membicarakan tentang orang-orang ini. Dalam jangka waktu yang lama telah meyakini dan menerima ajaran Buddha dengan batin mendalam. Orang yang telah melakukan praktik nyata, sekarang ada jalinan jodoh berada di hadapan Buddha, memohon Buddha untuk memutar roda Dharma kepada mereka, memabarkan Dharma untuk mereka. Naskah sutra yang di depan adalah semua demi memohon Buddha agar membabarkan Dharma. Memohon Buddha terhadap kapasitas yang di depan ini. Dulu adalah demikian melaluinya. Teks di depan tadi semua demi memohon Buddha agar membabarkan Dharma. Berdasarkan pemikiran dan perbuatan, kapasitas dalam menuju jalan, kekuatan kebijaksanaan dan kekuatan berkah, karakter dan menerima jalan. Inilah karma dalam kehidupan lampau. Harus mengetahui pemikiran dari orang-orang ini, perbuatan mereka, arah jalan yang ditujukan, kapasitasnya besar atau kecil, dalam atau dangkal. Seharusnya Buddha sudah memahaminya. Kekuatan kebijaksanaan mereka telah berada di tengah orang banyak, dari kehidupan ke kehidupan. Kalpa sebagai butiran debu, waktu yang lama masuk ke tengah orang banyak. Berbuat ini, kekuatan kebijaksanaan berkah, Buddha seharusnya sudah mengetahuinya. Karakter dalam menerima jalan yang diperbuat. Ajaran Buddha juga menjunjung tinggi karakter. Yang mereka lakukan begitu teliti. Karakter begitu bagus, bodhisattva yang memiliki karakter yang unggul. Lihatlah, ini adalah karma dalam kehidupan lampau mereka. Mereka semua mengarah ke yang bajik, membimbing para makhluk, melakukan dengan menapaki jalan bodhisattva. Kekuatan kebijaksanaan dan berkah demikian. Karakter dalam menerima jalan adalah sangat baik. Ini adalah karma lampau dari perbuatan mereka, sehingga benih sebab untuk mencapai jalan masing-masing, ada yang besar atau kecil, dangkal atau dalam. Buddha tahu semuanya dan membabarkan Dharma sesuai kapasitas.
penjelasan tentang pencapaian kebudayaan daripada Buddha Mahabija Jana Bibu telah berakhir. Di tempat ini Buddha seharusnya sudah mengetahui, sudah memahami kapasitas mereka adalah dalam atau dangkal. Buddha seharusnya sudah memahaminya. Naskah sutra bagian ini yaitu Buddha Mahabija Jana Bibu duduk di Bodhi Manda mencapai kebudayaan. Para dewa datang untuk melindungi Dharma. Duduk selama 10 kalpa kecil. Setelah mencapai pencerahan, kewelas asian dan kebijaksanaan telah selaras sempurna. Para dewa manusia jalinan jodoh telah matang. Jalinan jodoh dari 16 pangeran telah matang. Ini adalah Buddha Mahabija Jana Bibu. Sejak masa tanpa awal dulu, inilah jalinan jodoh Dharma ini secara terus menerus diwariskan sampai sekarang. Saudara sekalian, Buddha Mahabija Jana Bibu berada di mana? Berada dalam batin kita. Penembusan besar adalah sifat hakiki. Sifat hakiki sebenarnya adalah setara dengan sifat hakiki kebudayaan, yaitu sifat-sifat hakiki kebudayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki kebijaksanaan demikian. Memahami gudang kesadaran kita, itulah Jana Bibu, kebijaksanaan. Disebut Buddha Mahabija Jana Bibu. Sejak masa tanpa awal dulu, setiap orang memiliki, berharap kita dapat menghargainya. Sifat hakiki kebudayaan yang kita miliki hanya telah menjadi tidak jelas karena telah ditutupi oleh kegelapan batin, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.